Oke sob, untuk pertandingan hari ini kita akan membahas lagi pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari nanti, yang mana wakil Asia Jepang akan berhadapan dengan Kroasia. Kita melihat bahwa hasil semalam yang mana tidak terjadi banyak kejutan, di mana Inggris memastikan lolos setelah mampu menumbangkan Senegal 3-0. Begitu pula dengan Prancis yang mampu menghancurkan Polandia 3-1. Ini semakin membuat pertandingan di Piala Dunia semakin seru ya, karena tim-tim yang lolos adalah negara-negara yang mempunyai histori kuat dalam Piala Dunia. Kalau kita melihat bahwa Kroasia juga adalah finalis di Piala Dunia sebelumnya, ketika itu mereka berhadapan dengan Prancis di final. Tentu saja melawan wakil dari Asia, ini sedikit banyaknya Kroasia sebenarnya lebih diunggulkan ya. Apalagi dalam 3 laga putaran grup mereka ini belum terkalahkan, tapi 2 hasil seri dan 1 kemenangan saja. Ini sepertinya belum maksimal jika melihat dari performance Jepang yang mampu mengalahkan Jerman dan juga mengalahkan Spanyol. Mereka hanya mengalami kekalahan 0-1 ketika berhadapan dengan Costa Rica. Dan jika melihat bahwa permainan Jepang ketika berhadapan dengan Costa Rica sangatlah berbeda dengan Jepang dan Jerman. Karena Jepang ketika berhadapan dengan Jerman dan Spanyol mereka bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Tetapi ketika berhadapan dengan Costa Rica, ketika itu Jepang melakukan penyerangan demi penyerangan dan akhirnya malah mereka kebobolan. Ini akan menjadi menarik karena lawan mereka Kroasia adalah bukan lawan yang memiliki pola permainan seperti Jerman dan juga Spanyol. Kroasia lebih menunggu bagaimana untuk melakukan counter attack juga. Jadi kita dapat melihat bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru, di mana kedua belah negara pastinya akan bermain hati-hati untuk memperbaiki defense mereka, kemudian membangun pelan penyerangan mereka. Kalau gue bilang sih pertandingan ini sepertinya sangatlah memungkinkan akan terjadinya perpanjangan waktu. Terlebih lagi selama perputaran kualifikasi ini belum ada satu tim pun yang masuk ke menit 90 ya. Kalau gue bilang ini akan menjadi yang pertama dengan menghasilkan skor Jepang 1 dan Kroasia 1. Yang berikutnya adalah Brazil akan berhadapan dengan South Korea, di mana prestasi terbesar South Korea sejauh ini adalah ketika mereka menembus babak semifinal di Korea Selatan ketika menjadi tuan rumah. Selebih daripada itu kita melihat permainan mereka yang terus menurun, dan kalau gue bilang ini adalah merupakan tahun yang cukup baik, di mana di pertandingan yang terakhir penentu mereka akhirnya mampu memenangkan laga atas Portugal dengan skor 2-1. Ketika sebelumnya hanya bermain imbang melawan Uruguay dan mengalami kekalahan atas Ghana. Kalau gue bilang bahwa ini tidak akan cukup sob. Pasalnya melawan Brazil yang memang di pertandingan sebelumnya mengalami kekalahan atas Kamerun 1-0, tapi patut dicatat bahwa itu adalah pemain-pemain lapis 2. Dan kini mereka akan tampil dengan full tim. Tentu saja Brazil ini adalah Brazil yang sangatlah mengerikan. Karena bisa dipastikan juga pada pertandingan kali ini Neymar kemungkinan besar akan turun pada starting 11. Prediksi gue sih Brazil masih memiliki skuad yang jauh di atas South Korea dengan mampu memenangkan laga ini dengan skor Brazil 3 dan South Korea 1. Dan untuk event yang menarik yang lainnya udah gue share di layar monitor dan juga di deskripsi. Ada grup yang setiap harinya memberikan kalian prediksi. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like channel ini.